Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam pendidikan. Hai sobat podcast semua. Baik lagi dengan aku Rahma Diksi di podcast Al-Hikmah. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial. Oh iya, sebelumnya kan kita udah pernah bahas ya di podcast sebelumnya itu tentang olahraga. Nah, topik kali ini kita juga akan bahas tentang olahraga. Nah, penasaran kan olahraga jenis apa yang bakal kita bahas kali ini? Nah, kenalin nih orang kita dari luar Pulau Jawa, salah satu narasumber hebat, Kak Hafizah. Silakan Kak Hafizah, perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah. Saya mahasiswa dari STK Al-Hikmah Surabaya, semester 6, Jurusan apa nih Kak? jurusan PGSD. PGSD. Ya, asalnya Kak dari mana nih Kak? Asalnya dari Riau. Dari Riau. Wah, jauh juga ya Kak. Kok bisa Jauh. ke Al-Hikmah gitu? Kok bisa kenal Al-Hikmah dari mana? Hei, itu tuh panjang cerita ya. Panjang. Long story. Itu tuh long story dari sosial media. Tahu Dari gimana? sosial media. Oh iya. Berarti anak rantau ya Kak? Di sini ngekos apa gimana Kak? Di sini kos. Ngekos jauh Kak? Jauh, nggak terlalu jauh kalau misalnya dari kos ke kampus. Paling cuma 5 menitan. 5 menitan ya, oke. Nah kan penasaran kan Kak Hafizah ini siapa sih sebenarnya? Nah Kak, kan aku dengar Kak ini seorang pelatih basket ya. Kok bisa sih? Dulu. Dulu Ya dulu. Heeh, Sekarang udah jadi mahasiswa aktif. mahasiswa aktif. Tapi mungkin bisa sharing ke kita teman di podcast ini, kenapa Kakak dulu bisa jadi pelatih basket? Mungkin dari awal kenapa Kakak bisa nekuni bidang olahraga basket tuh kenapa? Wih, pertama kali kita cerita dulu ya di basket Iya, gitu. di basket. Cerita basket ya dulu tuh dari kecil. Sebenarnya kita dari kecil suka olahraga. Dan orang tua juga mendukung olahraga terutama basket. Dan gak hanya basket sih, dulu tuh atletik. Oh, Awalnya tuh dari atletik. Dari atletik terus lebih kayak ketemu sama coach-coach yang baru, dan karena tinggi ya, badannya tinggi, terus coba deh kamu ikut basket gitu. Awalnya dari SD kelas 3 deh. SD kelas 3 itu tuh nggak langsung terjun, tapi cuman kayak ngeliatin kakak kelas main-main basket di lapangan gitu-gitu. Jadi awalnya tuh suka dulu sama orang yang ngeliat main basket gitu, ngeliat orang main basket. sama permainannya. Iya, suka banget tuh. Terus baru bener-bener terjun ke basket itu tuh kelas 5. Kelas 5 itu baru bener-bener terjun, kayak itu pun nggak aktif, cuman kayak latihan kayak biasa-biasa doang. Keren loh, dari SD tuh udah punya ancang-ancang gitu buat ikut basket ya. Yang sebenarnya tuh nggak dirancang sih, cuman jalan aja gitu. Apa namanya, udah SMP juga waktu tuh. SMP-nya kan nggak terlalu aktif ya basketnya, jadi nggak terlalu ditekunin. Tapi kalau di luar itu tuh kayak sama teman-teman, kayak ada yang cowok main basket, oh udah ikut gitu. Tapi nggak terlalu pinter mainnya gitu, baru tahu fundamentalnya doang. Dan akhirnya waktu SMA baru kayak memang tekunin banget basket. Sampai ikut ajang perlombaan gitu nggak Kak? Iya, ikut itu apa namanya, HSBL dengan DBL. Wow, itu sempat juara nggak nih Kak? Kalau juara sih enggak sih, kalau DBL HSBL tuh enggak. Coba kita masuk berapa, 4 besar dan 8 besar itu doang. Dan kalau juara tuh ada juara, itu juara di Porseni Riau waktu itu. Kita menang juara 3. Itu seprovinsi ya? Iya, Provinsi Riau. Keren ya teman-teman. Itu kan apa namanya, awal mula Kakak tertarik sama basket. Terus sejauh Kakak mendalami basket tersebut, Kakak udah meraih apa aja, prestasi apa aja? Suka dukanya di basket tuh gimana sih Kak gitu? Sekarang ya, yang prestasi yang selain disebut-sebutin tadi, prestasi paling gedenya ya kita bisa ngelatih. Yang tadi masuk ke tadi gitu. Prestasi gedenya bisa ngelatih gitu. Di awal bisa ngelatihnya itu tuh kan saya waktu tuh sering senior, waktu tuh coach. Dia tuh nggak coach sih, sekarang coach. Tapi dulu waktu zaman SMA dia tuh kakak kelas gitu. Kakak kelas yang ngelatih adik-adik kelasnya buat main basket gitu. Jadi dia sekarang jadi coach, dan dia memang udah diakuin kan basketnya, dan dia ngebuka satu akademi. Wow,
ngebuka akademi gitu. buka Dan sendiri gitu kan? iya buka sendiri, dan itu tuh udah langsung yang di approve dengan itu perbasi langsung di daerah Riau gitu. Dan ya otomatis dia butuh apa lagi tuh coach buat ngerintis dari awal. Dan ya sekarang makanya pas waktu zaman online ya, kita waktu itu zaman online semester 3 itu awal ngelatih itu apa namanya ditawarin buat ngelatih. Awalnya itu cuma ngelatih anak-anak SD, karena kan ya kita sadar diri juga ya karena kan gak terlalu pengalaman buat ngelatih itu kan belum ada gitu. Cuman ya kita taunya cara main basket gitu, ya kita bisa ngajarin cuman fundamental sama anak-anak gitu. Dan ya nggak berani ngambil kayak mau megang anak SMA bang gitu, nggak mungkin kan. Jadi ya udah megangan SD dulu, kita belajar fundamental. Atau enggak anak yang SMA masuk tapi mereka belum sama sekali tahu basket gitu, jadi harus belajar dari bawah. Jadi kayak iya kita ngajarinnya basicnya dulu gitu, spesialis basicnya dulu dari situ. Keren sih, kayak kakak tuh dari awalnya cuman tertarik ya kak, cuman kayak kebayang kok bisa dari sampai, hobi deh, dari hobi terus bisa jadi pelatih gitu. Dan yang dilatihnya tuh kayak anak-anak kecil yang masih baru mengenal apa itu olahraga basket terutama kan gitu. Oke, terus kak kan tadi kakak udah ceritain tuh manfaatnya ikut basket ya kak ya. Terus kalau tantangannya tuh apa sih kak yang kakak rasakan selama menjadi pelatih terutama? Menjadi pelatih, tantangan pertama kalau kita jatuh kita guru ya, kita tidak jadi guru pasti tantangan guru tuh yang pertama karakter anaknya. Iya betul. PR banget buat guru gitu. Dengar tuh teman-teman. Karena kita mau ngajarin anak nih, kayak kita udah planning kita mau ngajarin ini. Cuman kalau misalnya nggak masuk sama karakter belajarnya dia kayak gitu, itu kan kayak aduh nggak masuk nih sama dia gitu. Jadi yang jadi tantangannya tuh benar-benar itu. Apalagi kalau misalnya ngajar anak SMA ya. Kalau anak SMA ngajarnya tuh ya gampang. Ibarat kan udah bisa disuruh kayak kamu gini-gini gitu. Kamu harus apa namanya? Bikin itu dia kayak dribble 100 kali gitu-gitu kan. Jadi kayak mudah dah dibilangin gitu. Kalau misalnya anak SD ini kan mut-mutan. Harus punya cara ngajar yang menarik nih kan? Iya mut-mutan gitu. Apalagi kalau misalnya nih mereka kayak di rumah ya, mereka tuh nggak sebagian tuh ada kayak anak-anak yang dia nggak mau basket, tapi orang tuanya yang pengen anaknya basket gitu. Jadi itu tuh PR gede sama kita gitu. Gimana cara kita tuh biar anaknya tuh hari ini kita latihan ya, tuh dia udah excited gitu, seneng banget dia mau basket. Itu tantangannya tuh, harus gimana ngajarnya sih, pola ngajarnya gitu. Berarti kakak udah terbilang berapa tahun nih kak jadi pelatih? Kalau pokoknya dari semester 3 sampai setahun juga deh. Udah setahun ya kak? Ya, setahun. Terus kan kakak tadi bilang sekarang udah mahasiswa aktif, terus kenapa kakak nggak melanjutkan jadi pelatih itu gimana kak? Kenapa? Ini masih memang banyak sih yang nanya kayak gini sebenarnya. Kenapa nggak ngelanjutin? Secara kakak kan juga udah mendalami itu dengan baik ya gitu. Yang ngelanjutin nggak bisa ngelanjutinnya gini, beda daerah. Itu jadi PR banget ya. Karena pertama ya saya dari Riau dan nggak terlalu ngerti bahasa. Iya gitu. Sementara kan kalau misalnya orang-orang sini tuh kan kayak most daily-nya tuh kayak bahasanya tuh Jawa dan itu kayak kita nggak ngerti kan dia ngomong apaan gitu. Terus juga masih kurang relasi sih. Kalau di sini cuman paling itu ya ada perubahan basket ya setiap sore bareng. Jadi ya kemarin juga ada sih ditawarin dengan masuk klub. Cuman ya sangat bentrok apalagi udah bentrok. Kita ngelihat jadwal juga karena udah semester akhir kan, karena prioritasnya kan sekarang bukan itu gitu. Prioritasnya tuh ada lagi gitu, karena kan kita juga ninggalin jadi pelatih di sana juga tuh kan karena prioritas kita pertamanya kuliah gitu. Dan awalnya tuh cuman ngisi waktu biar nggak kosong banget selama online gitu.
Menarik sih teman-teman, kayak bisa gitu ya, kayak Kak Hafizan itu loh jauh-jauh dari Riau, terus dia kuliah di sini ambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar, dan ternyata jadi pelatih juga, jadi guru juga di basket. Suatu hobi yang menurut Kak Hafizan tuh sampai sekarang tuh masih kakak tekuni ya kak, sampai sekarang basket Kalau basket masih. masih ya, secara pribadi masih sering Secara aktif ya? masih. Mungkin kayak lebih, mungkin sekarang tuh kayak waktunya vakum dulu gitu ya kak, jadi melatih. Nanti masih ada keinginan lagi nggak kak buat lanjut melatih? Ada jadi gini deh rencananya nih tamat SMA tamat kuliah itu nanti kalau bisa nih kita ngajar di SD, dan kebanyakan kayak di SD tuh basketnya kurang, jadi kayak ya udah kita jadi wali, iya nggak apa-apa deh, kayak kita motong waktu kita buat buat ya nyiapin modul dan lain-lain gitu, ibaratkan motong waktu kita buat ngajarin itu sebenarnya tuh ya menyenangkan juga gitu loh, kayak nggak perlu dia dibayar-bayar di mana, yang penting kita aktifin dulu gitu, gerakin dulu gitu, karena di SD kebanyakan ya di luar, ya memang rata-rata di luar, cuman kan kalau misalnya ada di sekolah lebih baik di sekolah, karena kan even kalau buat di pertandingan di luar itu kan lebih bagus kita bawa nama sekolah daripada Harus klub. mengharumkan nama sekolah. Iya gitu, jadi kan jadi prestasi baru juga buat sekolahnya gitu. Betul sih. Jadi kakak rencananya kalau misalnya nanti jadi guru nih, pengen lah di sekolah yang kakak ajarin nih punya suatu klub basketnya sendiri. Menarik sih, kayaknya semua guru-guru harus punya kayak inovasi kayak gini gitu loh teman-teman. Jadi kayak kamu tuh jadi guru itu harus terus bergerak maju gitu, melihat perkembangan apa sih yang kurang gitu buat siswa ini, apa sih yang harusnya bisa kita tingkatkan lagi di sekolah tersebut, kayak gitu ya kak. Keren ya. Kayaknya kalau kita lanjutin nih sebenarnya masih banyak ya kak yang mau kita ulik ya. Tapi aku penasaran nih kak, dari semua jenis olahraga tuh kenapa basket gitu loh kak? Kayak apakah memang dari dulu, kan kakak ceritanya dari SD ya tertarik basket, tapi kayak dari berbagai macam olahraga yang kakak ketemu, kakak lihat, kakak saksikan gitu, kenapa harus basket? Iya. Terutama perempuan ini kan bisa dibilang cukup terbatas untuk olahraga, dan nggak semua ada eventnya, ada pertandingan yang membawa klub kelompok mayoritas perempuan, dan rata-rata tuh mayoritasnya laki-laki gitu. Kan buat olahraga. Kenapa basket gitu? Memang sih dari sebelumnya juga di school saya tuh termasuk kayak memang basicnya suka olahraga, suka banget olahraga, pengen kayak suka banget gitu, karena healingnya tuh memang olahraga gitu, lagi ada masalah apapun olahraga. Cuman kenapa di basket gini, kayak ada satu konsep lah di otak gitu, yang olahraga basket nih bikin saya kayak nggak mikir sama sekali. Nggak mikir sama sekali gini. Kita kan punya banyak problem ya. Kita punya banyak problem, baik itu dari kampus, dari sekitar dan lain-lain. Itu tuh kan ada kayak satu saat kita memang bener-bener pengen nggak mikir gitu. Bener-bener pengen nggak mikir. Mahasiswa ya guys. Iya gitu, pengen nggak mikir, ya udah dapetnya itu di basket. Karena udah nyoba kayak berenang gitu. Berenang itu tuh ya sama aja kayak sambil berenang masih mikir juga, cuman kalau misalnya di kayak atletik gitu-gitu itu masih sama aja gitu. Padahal kalau atletik sama basket itu kan nggak ada bedanya, kardio kan sama-sama lari gitu. Cuman di basketnya bener-bener kayak dapat feel-nya tuh di situ gitu. Memang nih capek gimana pun kalau misalnya kayak habis kuliah ya capek banget, habis mikir gini-gini, pasti kalau sorenya basket gitu pulang-pulang tuh kayak udah seger lagi gitu, fresh lagi kayak kita tuh udah dicas lagi tuh gitu, dicas lagi energinya. Padahal capek itu kak, padahal capek, badan tuh remuk, tapi kayak bangun-bangun tuh otak kita udah fresh lagi gitu-gitu, siap menghadapi hari baru. Iya. Menarik segini kayak gitu guys. Teman-teman semua, menarik kan, maksudnya kayak Kak Hafiza nih dia selain bisa memanage, ini kan harus memanage time juga kan kak, kayak kak kan harus fokus juga ke kuliah, fokus melatih. Nah mungkin Kak Hafiza share ke teman-teman yang nonton podcast ini kayak gimana sih manage waktunya gitu. Tiap orang kan beda-beda cara. Oh ya, selama melatih ya, gimana cara manage-nya? Yang pertama kita harus tahu prioritasnya dulu. Prioritas kita apa? Kuliah. Ya udah,
segimana sibuknya kita sama nge-coach gitu-gitu, nge-coaching, ya kita masih tetap ngejalanin tanggung jawab kayak tugas dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kan kita udah terlalu kesenangan sama ngelatih basket dan lain-lain, ya ibaratkan kalau misal kita nggak megang prioritas pertamanya kuliah gitu, kita bakal terikut dengan emosi kita dengan ya kalau basket ya jatuhnya tuh enjoy, seneng gitu, nggak ada tugas dan lain-lain gitu kan. Terus dapat uang juga kalau ngelatih gitu kan. Ya bisa-bisa kayak bakal dilepas kuliahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu prioritas kita, saya ini mahasiswa, saya mahasiswa, prioritas saya kuliah dan basket ini hanya mengisi waktu. Jadi hobi yang jadi passionnya kita gitu. Keren. Itu cara manage-nya, yang penting kita tahu prioritas dulu. Keren ya, aku kayak langsung main blowing gitu otak. Ya karena sejauh ini jujur ya, aku sebagai host hari ini tuh kayak ngerasa apa sih yang buat kita tuh kadang mikir kenapa kayak kita tuh masih buruk gitu dalam hal memanage waktu gitu. Mungkin kita belum sadar aja prioritas yang benar-benar harusnya kita kerjakan langsung itu apa gitu. Kayak gitu teman-teman. Apalagi ya, kayaknya banyak sih sebenarnya. Mungkin kita nanti bisa talking lagi gitu sama Kak Hafizah di media sosial, terus juga di balik layar nanti. Nah mungkin Kak bisa kasih kesan dan pesan Kakak gitu buat teman-teman semua biar lebih jadi mahasiswa yang inspiratif kayak Kak Hafizah. Bisa harapannya harapannya semoga, terutama ya untuk mahasiswa, semoga kita sama-sama bisa mengembangkan ya hobi. Kebanyakan nih mahasiswa sekarang tuh ya, mungkin nggak semuanya, tapi kayak dari sekitar deh ngelihat kalau kita tuh karena prioritas kita kayak kuliah, kita tuh mengabaikan hobi. Sebenarnya hobi itu bisa bikin ya datangnya kebahagiaan kita tuh biar nggak terlalu stres. Itu kan bisa dari hobi dan bisa jadi malah buat kedepannya malah jadi hal yang baru sama kita kayak gitu. Jadi jangan terlalu kaku deh, kalau kata-kata gamanya tuh jangan terlalu kaku gitu. Coba hal-hal yang baru walaupun kayak kita belum pernah ketemu deh gitu. Coba terus kayak gitu. Berani mencoba hal baru. Keren. Di caps lock ya Kak kata-katanya ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, ini kan udah mendekat mau UAS terus mau libur ya Kak. Ini Bener, Kakak aduh. pulang kampung nggak nih? Enggak dong. Kok bisa nggak pulang kampung? Enggak. Kayaknya nggak bakal pulang karena lebaran kemarin kan udah pulang. Jadi ya kayaknya ini nggak pulang. Oh iya, sayang juga ya Kak. Tapi tergolong lama sih ini liburnya Kak. Iya, ya mungkin kita bisa main-main mungkin. Nah, itu waktunya biasa diisi apa itu Kak? Biasanya tergantung juga sih. Kalau yang penting kita kalau ada dana kita jalan-jalan. Kalau nggak ada ya udah kita di rumah. Di rumah. Mungkin kegiatan yang sekiranya Kakak bisa share ke teman-teman yang bermanfaat gitu buat ngisi waktu kosong pas liburan apa? Ada nggak? Freelance sih. Freelance. Iya sih. Karena saya kan 1 bulan kan. Iya, freelance. Kerja full time kayaknya juga boleh. Full time juga boleh sebenarnya, boleh tapi kayaknya. biar nggak terlalu berat aja. Kita nih sebagai mahasiswa tuh relate aja gitu kayak libur itu ya kurangin lah rebahannya. Iya, kurangi scroll TikToknya dikurangin gitu. Kayak ya mungkin bisa sambil nonton podcast kami gitu, siapa tahu dapat inspirasi gitu, nonton hal-hal yang bermanfaat yang bisa kayak memberi kita tuh motivasi buat terus berkarya gitu. Jangan mau kalah sama orang-orang terdahulu yang udah berjuang buat kita tuh bisa berhasil sampai di masa ini gitu loh teman-teman. Kayaknya itu sih buat hari ini ya teman-teman podcast yang aku Mona ya yang bakal nemenin kalian ke depannya. Nanti kalau ada narasumber yang keren-keren abis seperti Kak Hafizah ini, terus saksikan podcast kami di Hikmah. Aku Rahma Diksi dan Hafizah pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.